Om Swastiastu, Om Awinamastu, Namo Sidam. Selamat bergabung di kanal Sunde Sulu Dunia Hindu bersama saya Igede Adnyana. Dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana sejarah evolusi agama Hindu khususnya zaman Brahmana, Aranyaka dan Upanishad. Dalam video sebelumnya kita telah membahas bagaimana peradaban di lembah Sungai Sindu dan zaman Weda. Dan berikut kita akan membahas tahapan atau babak yang ketiga, yaitu zaman Brahmana, Aranyaka dan Upanishad. Seperti diuraikan dalam buku karya Profesor Palgunadi, bahwa pembabakan sejarah evolusi agama Hindu di India setidaknya terbagi atas 9 babak, dan kita akan memasuki babak yang ketiga, di mana zaman Brahmana, Aranyaka dan Upanishad ini sebenarnya terjadi antara sekitar tahun 1000 sebelum Masehi sampai dengan 300 Masehi. Jadi zaman ini kitab suci Caturveda itu mulai ditafsirkan untuk pertama kalinya oleh manusia, dan tafsiran pertama dari kitab suci Caturveda ini disebut dengan kitab-kitab Brahmana. Jadi periode penafsiran kitab Brahmana ini diperkirakan sejaman dengan pengkodifikasian Weda. Zaman Brahmana ini terdiri atas yang pertama adalah zaman kejayaan agama Hindu yang berlangsung antara 1000 sebelum Masehi sampai dengan 600 sebelum Masehi. Zaman ini kemudian dibagi lagi menjadi 3 periode penting, yakni periode Brahmana, periode Aranyaka dan periode Upanishad. Kemudian yang kedua adalah zaman kemunduran agama Hindu yang ditandai dengan munculnya agama Buddha antara 600 sebelum Masehi sampai dengan 200 sebelum Masehi. Yang ketiga disebut zaman kebangkitan agama Hindu antara 200 sebelum Masehi sampai dengan 300 Masehi yang ditandai dengan kebangkitan kaum Brahmana melawan dominasi agama Buddha. Ciri-ciri terpenting dari setiap zaman itu dapat diuraikan seperti berikut. Jadi kalau kita lihat di zaman Brahmana ini sebenarnya terbagi menjadi 3 babak, yaitu zaman kejayaan agama Hindu, zaman kemunduran agama Hindu, dan zaman kebangkitan agama Hindu. Baik, kita akan memasuki periode yang pertama dari zaman Brahmana, yaitu zaman kejayaan agama Hindu yang dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode Brahmana, periode Aranyaka, dan periode Upanishad. Periode Brahmana cirinya adalah bahwa kitab Satapatha Brahmana itu menjadi rujukan yang sangat penting pada zaman ini. Dalam kitab inilah pertama kalinya ditemukan istilah Panchayatnya dan Trirena. Jadi apa yang kita warisi sebagai Panchayatnya dan Trirena itu untuk pertama kalinya diulas di dalam kitab Satapatha Brahmana. Banyaknya upacara mulai dari orang yang mengandung, melahirkan sampai dengan meninggal itu ada dibahas di dalam kitab-kitab Brahmana. Muncul upacara seperti upacara Aswameda yang mengorbankan lebih dari 609 ekor. Kemudian ada Sarwa Medayatnya, upacara kurban suci yang mengorbankan bermacam-macam binatang. Nah, ini nampaknya sangat mirip dengan Pancawalikrama atau Ekadasa Rudra. Kemudian kalau kita rinci bagaimana ciri dari periode Brahmana ini, yang pertama adalah munculnya sistem pelapisan sosial atau caturwarna yang diartikan sebagai kasta. Jadi mulainya pengartian atau penterjemahan caturwarna itu menjadi kasta adalah pada periode Brahmana. Kemudian pemakaian bahasa Sanskerta klasik dalam penulisan kitab suci juga mulai terbiasa dilakukan. Dan yang ketiga adalah munculnya upacara dan upakara yang banyak dan rumit. Dan yang keempat adalah bagaimana agama Brahmana atau Brahmanisme ini bersifat aristokratik. Dan yang kelima adalah munculnya pelaksanaan upacara yatnya dengan menggunakan kurban binatang. Jadi pada zaman ini Weda ditafsirkan secara karma kanda, maka disebut bahwa kitab-kitab Brahmana ini mengulas kitab-kitab yang disebut dengan bagian dari karma kanda. Kemudian kalau kita lihat di zaman kejayaan Hindu ini juga periode yang kedua adalah periode Aranyaka, di mana pada periode ini para resi pergi ke hutan dengan membawa kitab-kitab suci untuk dibaca, dibahas, dan direnungkan berulang-ulang. Ini juga diikuti oleh orang-orang kota seperti para raja, pangeran, pedagang, dan lain-lain. Nah, kondisi ini menyebabkan terjadinya kekacauan sosial karena banyak orang yang meninggalkan kewajibannya, sehingga lahirlah ajaran catur asrama yang harus dipatuhi. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa catur asrama itu lahir sebagai reaksi atas
tidak stabilnya tatanan masyarakat akibat banyaknya para raja, pangeran, pedagang yang mengasingkan diri. Maka diperkuatlah tatanan masyarakat ini menjadi bagaimana agar masyarakat ini tetap dapat stabil dan bertahan dengan membagi kehidupan masyarakat menjadi 4 fase, yaitu masa belajar yang disebut dengan masa brahmacari, masa grihasta, masa berumah tangga, kemudian wanaprastha, masa mulai mengasingkan diri, dan masa sannyas adalah masa bagaimana seseorang harus betul-betul lepas dari ikatan duniawi, dan itu dapat dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian hasil dari perenungan inilah yang kemudian ditulis kembali oleh para resi dan para pendeta di hutan-hutan atau aranya, sehingga disebut dengan kitab Aranyaka yang isinya tuntunan etika dan spiritualitas, meskipun pada zaman ini juga tidak meninggalkan upacara. Nah, kemudian adalah bagaimana sih kalau kita rangkum ciri-ciri dari periode Aranyaka ini yang berlangsung antara 1000 sebelum Masehi sampai dengan 600 sebelum Masehi ini. Yang pertama adalah penegasan kembali ajaran mengenai catur asrama yang harus dipatuhi. Yang kedua, munculnya ajaran bahwa moksa tidak hanya bisa dicapai dengan yatnya, tetapi juga melalui etika dan spiritualitas. Yang ketiga, diterimanya ajaran mengenai pertapaan atau tapa brata, spiritualitas dan meditasi sebagai jalan pembebasan. Jadi pada zaman ini ajaran Weda ditafsirkan secara upasana kanda. Kemudian kita akan memasuki periode Upanishad, di mana perkembangan pemikiran zaman Brahmana mengalami puncaknya pada zaman Upanishad sekitar 800 sebelum Masehi sampai dengan 600 sebelum Masehi. Sehingga muncullah pemikiran filosofis dan logika untuk mengungkap misteri alam semesta dan aspek metafisis lainnya. Upanishad muncul sebagai penafsiran mendalam dan radikal terhadap isi kitab suci Caturveda, di mana jumlah seluruh kitab Upanishad dari yang tertua hingga yang termuda adalah 108, di mana ada 12 kitab Upanishad yang dipandang penting, yaitu Aitareya, Kaushitaki, kemudian itu adalah bagian dari Rigveda. Kemudian ada Kena Upanishad, ada Chandogya Upanishad, itu bagian dari Samaveda, Shweta Upanishad, Taittiriya Upanishad, Brihadaranyaka Upanishad, Isa Upanishad, Katha Upanishad, Mandukya Upanishad adalah bagian dari Yajurveda, dan Prasna Mundaka adalah merupakan penjelasan atau kitab Brahmana dari Atharva Veda. Kemudian kalau kita perhatikan, Upanishad itu membahas hakikat tentang Brahman, Atman, dan hubungan antara Brahman dan Atman itu. Bagaimana hakikat maya, widya, dan kelepasan. Ajaran dalam Upanishad ini bersifat monisme atau absolut. Jadi monisme absolut, jadi tidak ada yang kedua, yaitu ajaran yang menyatakan bahwa segala yang ada ini bersumber dari satu asas sebagai realitas tertinggi yang disebut dengan Brahman. Terdapat pula ajaran Karmapala yang erat kaitannya dengan Punarbawa, di mana roh orang yang meninggal pergi ke dunia roh nenek moyang melalui asap pembakaran pada waktu Uttarayana. Inilah yang kemudian kalau kita di Indonesia atau di Bali meyakini bahwa waktu yang sangat baik untuk melakukan pengabenan adalah pada saat Uttarayana. Kemudian apa sih yang menjadi ciri dari periode Upanishad ini dapat kita rangkum. Yang pertama adalah munculnya ajaran tentang Brahman, Atman, hukum karma, samsara, dan punarbawa. Ya, jadi ini merupakan ciri penting yang menjadi bagian dari Pancasarada nantinya. Dan yang terakhir adalah ajaran moksa. Kemudian pada zaman ini ajaran Weda ditafsirkan secara jenanakanda, bahwa moksa tidak hanya dapat dicapai dengan yatnya, etika, tapa brata, dan meditasi, tetapi juga dengan pengetahuan mengenai Brahman atau Brahma Widya. Nah, kemudian kalau kita lihat di zaman kejayaan Hindu ini, periode Brahmana, periode Aranyaka, dan periode Upanishad ini dapat kita tarik garis besarnya bahwa kitab Brahmana di periode Brahmana itu melahirkan kitab-kitab Brahmana yang fokus pada upacara sebagai yang utama, yang disebut dengan bagian dari Karmakanda atau Weda. Jadi penterjemahan Weda menjadi Karmakanda.
Kemudian periode Aranyaka itu lahirnya kitab-kitab Aranyaka yang berpusat pada etika, spiritualitas, meditasi, tapa brata yang utama, sehingga ini disebut sebagai bagian dari Karma Kanda dari Weda. Kemudian kitab-kitab Upanishad itu berisi tentang pengetahuan mengenai Brahman sebagai yang utama atau Jnana Kanda. Sehingga inilah kemudian oleh tokoh-tokoh kita di Indonesia kemudian disaripatikan untuk memformulasikan bagaimana kehinduan di Indonesia itu menjadi tri kerangka dasar agama Hindu, yang mana dari periode Brahmana ini mencirikan upacaranya, kemudian dari periode Aranyaka ini mencirikan etika spiritualitasnya, kemudian di periode Upanishad ini mencirikan Jnana atau tatuanya, sehingga kerangka dasar agama Hindu itu menjadi satu kesatuan utuh, yaitu tatwa, etika, dan upacara. Sehingga dengan demikian, kalau kita lihat di periode kejayaan agama Hindu itu adalah merupakan saripati dari Weda yang betul-betul sangat erat kaitannya dengan agama Hindu di Indonesia, di mana sebagaimana disebutkan tadi bahwa ajaran Trirena, ya, ajaran Catur Asrama, ajaran Pancasrada, bahkan tri kerangka dasar Hindu itu sendiri itu berasal dari periode Brahmana, Aranyaka, dan Upanishad. Demikian penjelasan video kali ini, dan untuk zaman kemunduran agama Hindu antara 600 sebelum Masehi sampai dengan 200 sebelum Masehi, simak video-video berikutnya. Om Santi 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 Om.